Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa, selamat Paskah. Haleluya. Saudara-saudari, saya melanjutkan renungan saya terhadap teks ketika para murid, khususnya kedua murid Emmaus, ditemani Tuhan dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Tuhan menjelaskan isi kitab suci. Sesudah peristiwa pengalaman mereka mengenal Tuhan dalam Ekaristi, pada Lukas bab 24 ayat 32 dikatakan, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Inilah tema saya. Tuhan yang bangkit hadir dalam sabdanya. Bukankah saudara-saudari, peristiwa Tuhan hadir dalam sabdanya selalu kita alami sebagai perayaan liturgi resmi ketika kita ikut misa kudus masuk ke liturgi sabda. Bacaan-bacaan berpuncak pada Injil, dijelaskan homili oleh pastor atau imam. Itulah sabda Tuhan. Allah hadir dalam sabdanya. Tuhan yang bangkit hadir dalam sabdanya. Tetapi dalam pertemuan kita dalam nama Tuhan, apalagi membaca kitab suci, Tuhan pun hadir dengan sabdanya. Maka kesempatan kita pada masa wabah corona ini, menurut saya justru menjadi blessing in disguise juga. Kita orang-orang Katolik yang kadang-kadang, beberapa banyak sih yang sudah, kadang-kadang kurang membuka kitab suci. Ayo ambil kitab suci, bacalah. Karena Tuhan bersabda lewat sabdanya, lewat kata-katanya yang tertulis di kitab suci. Nah, dengan adorasi, sabda itu kita bawa dalam hati. Sabda yang kita baca dengan budi dan pikiran kita renungkan dengan pikiran dan budi, kita resapkan dalam hati, dan kita ajukan sebagai bahan wawancara dengan Tuhan yang bangkit, yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Saat kita memandang Tuhan Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus, sampaikan, dengarkan, sampaikan keluhan Anda, sampaikan apa yang Anda baca dari kitab suci, dan mohon Tuhan meneguhkan dari sabdanya itu tentang dirinya sendiri yang mengasihi kita. Itulah sebabnya saudara-saudari, adorasi itu saat yang sangat baik. Bukan hanya untuk memandang Tuhan, untuk mendengarkan Tuhan, tetapi saat kita merenungkan kasih-Nya melalui tuntunan kitab suci. Sehingga dengan demikian kita pun semakin mengerti mengapa Tuhan datang, mengapa Tuhan berkarya, terlebih mengapa Tuhan harus hadir dengan penderitaan kita, bahkan Dia menderita sengsara dan wafat di salib untuk keselamatan kita. Semoga kehadiran Tuhan dalam sabdanya jauh dapat kita dalami selama masa darurat ini, tapi sekaligus dalam masa adorasi menjadi saat kita bisa mendalami bersama Tuhan yang kita pandang dalam sakramen Maha Kudus. Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.